Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Refleksi Gemah. Mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa dalam surga, hari ini kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Biar kami memulainya dalam perenungan bersama dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memandu langkah kami hari ini, Tuhan menuntun kami, dan tambahkanlah hikmat pengertian yang kami butuhkan untuk menjalani sebuah kehidupan yang baik dan benar di mata Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini renungan Gemah kita dari Amsal pasal yang ke-9. Saya akan membacakan ayat yang ke-10 saja. Amsal 9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Dalam refleksi Gemah hari ini kita akan merenungkan tentang hikmat dan kebodohan atau kebebalan. Nah, penulis kitab Amsal mengajak para pembacanya untuk memilih jalan hidup berhikmat atau jalan hidup seperti orang bebal. Hikmat sendiri didefinisikan sebagai penggunaan suatu pengetahuan dengan benar. Jadi bukan cuma sekedar tahu, tapi bisa melakukan dengan benar. Itulah hikmat. Itulah bagian dari hikmat. Nah, sekarang pertanyaannya, kita menjalani kehidupan dengan hikmat yang seperti apa? Amsal 9 menggambarkan orang berhikmat itu sebagai orang yang mempersiapkan kehidupan dengan baik, seperti mendirikan rumah ataupun persiapan pesta. Kalau mau dirikan rumah, pasti nggak boleh main-main kan? Ukurannya nggak boleh dikurangin. Bahannya juga nggak boleh diganti dengan yang lebih rendah. Bangunannya harus jadi seperti standar desain yang sudah ditetapkan. Sebab kalau tidak, nanti akan terjadi masalah. Pasti bangunannya akan cepat runtuh atau akan segera timbul kerusakan di sana-sini. Demikian juga kalau mempersiapkan pesta. Pasti nggak ada yang kalau persiapan pesta, terserah mau apa aja, yang penting orangnya datang, tapi nggak siapin makanan, nggak siapin kursi, nggak siapin meja, nggak ada dekorasi. Bahkan mungkin tidak memberikan sebuah undangan. Mana mungkin pestanya bisa berjalan dengan baik, bukan? Nah, orang yang berhikmat adalah orang yang mempersiapkan kehidupannya dengan baik, merencanakan kehidupannya dengan baik, dan tentu saja bukan merencanakannya dengan kekuatan sendiri, tapi dengan minta pertolongan daripada Tuhan. Sebab manusia bisa membuat rancangan, tapi kehendak Tuhan yang terlaksana. Dan apa yang kita lakukan kalau tidak melibatkan Tuhan, itu akan menjadi sebuah hal yang sia-sia. Kita merencanakan mau ke sini, mau ke situ, mau lakukan ini dan itu, tapi kalau Tuhan tidak beserta, kita tidak minta pimpinan Tuhan, maka segala sesuatu yang kita persiapkan adalah sebuah hal yang sia-sia, tidak akan memberi dampak, tidak akan memberi manfaat untuk kehidupan kita. Nah, orang yang berhikmat adalah orang yang mempersiapkan kehidupannya dengan baik. Hari ini, apakah saudaraku, engkau mempersiapkan kehidupanmu dengan baik, merancang kehidupanmu dengan baik, mempersiapkan detail kehidupanmu dengan baik, dan kau jalani itu bersama dengan Tuhan. Lalu yang kedua, Amsal 9 juga menggambarkan orang yang berhikmat sebagai orang yang berbagi hidup dengan orang lain. Jadi kalau dia punya hikmat, dia tuh nggak hidup untuk dirinya sendiri. Dia ingin berbagi hikmat yang dia terima, hikmat yang memampukan dia menjalani sebuah kehidupan yang benar dengan pertolongan Tuhan itu, dia ingin bagikan kepada orang lain. Jadi nggak mau jadi orang berhikmat sendirian. Kalau istilah hari ini, kalau pintar jangan pintar sendirian, pintarnya dibagi-bagi supaya pintarnya jadi berkat. Kalau pintarnya buat diri sendiri, apa gunanya buat orang lain? Nah, kalau orang yang berhikmat di dalam anugerah Tuhan adalah orang yang sadar Tuhan menambahkan kebijaksanaan, Tuhan menambahkan pengertian, Tuhan menambahkan pengetahuan ke dalam diriku, adalah supaya aku bisa membagikannya kepada orang lain untuk membangun kehidupan orang lain, menyemangati orang lain, memberi nilai tambah di dalam kehidupan orang lain.
Nah, hari ini apakah kehidupan kita juga seperti itu? Atau justru bukan nilai tambah, tapi nilai kurang yang kita berikan kepada sesama kita? Karena kita punya hikmat, kita punya kepintaran, kita punya kebijaksanaan yang kita pakai justru mungkin untuk memperbodoh orang lain, untuk nipu orang lain, untuk ngakalin orang lain. Nah, orang yang berhikmat di dalam Tuhan adalah orang yang berbagi hidupnya dengan orang lain. Hikmatnya tidak untuk diri sendiri. Hari ini, hidup untuk diri sendiri, atau karena tahu ada anugerah Tuhan di dalam diri, aku hidup buat sesama, untuk kemuliaan Tuhan. Lalu, Amsal 9 menggambarkan orang yang berhikmat juga sebagai orang yang hormat kepada Tuhan, orang yang mengenal Tuhan. Seperti ayat yang tadi saya sudah baca, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi nggak mungkin kita bisa punya hikmat yang benar, bisa mempraktekkan hikmat dengan cara yang benar, kalau apa? Kalau kita nggak hormat kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber hikmatnya. Tuhan adalah sumber pengertiannya. Oleh sebab itu, kita harus hormat kepada Tuhan, kita harus mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Gimana caranya? Baca Alkitab setiap hari, berdoa, ikutin ibadah, sehingga kerohanian kita bertumbuh, makin dekat Tuhan, makin ngerti maunya Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa membedakan seperti kata Rasul Paulus, manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, Amsal 9 juga menggambarkan orang yang berhikmat sebagai orang yang menjalani kehidupan yang bernilai, kehidupan yang berarti. Jadi orang yang berhikmat itu akan menjalani sebuah kehidupan yang ada artinya, bukan cuma sekedar rutinitas, bukan cuma sekedar ngejalanin atau ngelewatin hari begitu aja. Tapi dia akan menjalani sebuah kehidupan yang bermakna, baik dalam suka duka, dalam jatuh bangun, dalam pergumulan, dalam kesenangan, dalam apapun juga. Dia akan menjalani sebuah kehidupan yang bernilai, sebab dia tahu apa yang dia lalui bersama dengan Tuhan. Dan kalau dia bisa mengambil sebuah keputusan dengan benar, memilih pilihan yang tepat, itu karena Tuhan menolong dia, memberikan hikmat bijaksana, sehingga dia dapat menentukan sebuah pilihan dengan cara yang benar, cara yang memuliakan Tuhan. Hari ini, apakah saudaraku adalah orang yang sedang menikmati sebuah kehidupan yang bernilai karena tahu ada Tuhan di dalam kehidupanku? Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Amsal 9 juga menggambarkan orang yang tidak berhikmat, yang digambarkan sebagai orang yang tidak mempersiapkan kehidupannya, nggak mau belajar. Dia cuma sekedar ngomong tapi tanpa pemikiran, tanpa pengetahuan yang mendalam. Dia cuma sekedar ngomong, akhirnya omongannya jadi omongan kosong, yang justru juga mengajak orang lain untuk turut hidup di dalam kebodohan dan keberdosaannya. Dan akhirnya apa? Binasa. Nah, hari ini, mana yang akan kita pilih? Apakah kita akan hidup menurut Kristus? Karena hidup menurut Kristus adalah jalan yang berhikmat. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Alkitab mengatakan demikian. Oleh sebab itu, ada sukacita, sekalipun ada banyak pergumulan dan masalah, waktu kita menjalani kehidupan ini. Karena ada hikmat dari Tuhan, ada hikmat yang Kristus berikan kepada umatnya, maka kita bisa menjalani sebuah kehidupan yang bernilai dan bermakna. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maukah saudara memiliki hikmat yang benar dalam menjalani kehidupan hari ini? Mari kita mohon supaya Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada kita, supaya kita menghitung hari-hari kita, sehingga kita bisa memperoleh hati yang bijaksana, menjalani hari-hari dengan bijaksana. Apa yang menjadi pergumulan saudara hari ini? Mari kita minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, tolong saya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, untuk perenungan yang boleh kami dengarkan hari ini. Biar Tuhan menolong kami, boleh jadi orang-orang yang berhikmat, karena hikmat kami adalah hikmat menurut Kristus. Sebagai orang percaya, kami punya hikmat yang datangnya dari Tuhan, dan itu menolong kami untuk hidup benar dengan cara yang benar. Pimpin sertai kami Tuhan, supaya kami jangan tergoda jadi orang yang sombong karena merasa punya hikmat yang tinggi. Biar kami boleh selalu ingat bahwa Tuhanlah sumber hikmat kami, sehingga apapun yang terjadi, apapun yang harus kami alami, kami yakin, kami tahu bahwa kami tidak sendirian. Hikmat-Mu menyertai setiap kami dan menolong kami untuk berpikir dengan benar, untuk melakukan dengan cara yang benar, sekalipun dalam situasi dan kondisi yang sulit.
sertai apa yang kami lakukan hari ini. Tambahkan hikmat bijaksanamu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat menjalani hari ini. Tuhan Yesus menyertai.